Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Baiklah. Jadi hari ini saya akan berbagi praktik baik dari apa yang sudah saya pelajari sebelumnya selama 5 hari di Banda Aceh mengenai 7 jurus BK. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, praktik baik hari ini, Bapak Ibu boleh semuanya berdiri. Kita mau senam atau nyanyi 7 jurus BK. Murid mandiri dan kuat. Sekalian Pak gerakannya. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus akan ku ingat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akan berbagi praktik baik dari apa yang sudah saya pelajari. Jadi di sana mempelajari tentang 7 jurus BK. Nah, 7 jurus BK ini bukan hanya diperuntukkan untuk guru BK saja, untuk guru mata pelajaran juga atau non BK. Nah, bisa juga kita gunakan apalagi sekarang kita sudah menjadi guru wali semuanya. Jadi 7 jurus ini bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Nah, 7 jurusnya ada apa aja? Yang pertama ada jurus 1 kenali potensi, jurus kedua kelola emosi seperti lagu tadi. Ada 7 jurus. Yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Yang keempat ada jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan jurus ketujuh adalah menata situasi. Baik. Nah, ini adalah alur materi 7 jurus BK hebat Bapak Ibu. Yang pertama, yang tadi kenali potensi. Nah, pada jurus ini kita belajar menggali potensi-potensi yang dimiliki anak. Mulai dari apa? Mulai dari asesmen minat dan bakatnya, habis itu gaya belajarnya, nanti kecerdasannya ada juga di sini. Nah, ini sebagai pondasi ya kan, kenali potensi yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada kelola emosi, seperti kita semua sudah PPG, sudah pernah belajar tentang pembelajaran sosial emosional yang untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Selanjutnya ada tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Nah, tumbuhkan resiliensi ini mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah tahu apa resiliensi atau daya lenting. Nah, saya cuma mengulang kembali aja bahwa tumbuhkan resiliensi ini dan daya lenting ini yang dimaksud adalah bagaimana kita menumbuhkan kemampuan anak untuk bangkit kembali dari keterpurukannya. Misalnya ketika ada anak yang dia sudah berusaha nih latihan nyanyi misalnya, lama dah dia latihan nyanyi di sekolah,
sampai sore, tapi ketika dia lomba dia kalah. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan daya lenting anak-anak, kemampuan untuk kembali, ya Bapak Ibu, dengan grow mindset salah satunya. Misalnya ketika dia kalah nih dalam perlombaan, kita bisa menumbuhkan daya lenting anak-anak dengan cara pertama, kita katakan kepadanya bahwa dia sudah berusaha nih. Dia pas berusaha tersebut ada nggak yang bertambah? Misalnya wawasan. Nah itu yang kita perlukan, itu bukan hasil sayang. Yang kita perlukan adalah bagaimana usaha kita menambah wawasan kita pada saat latihan tersebut. Nah ketika kita kalah juga kita bisa bangkit kembali dengan cara apa? Kita belajar dengan lawan-lawan kita. Mungkin ada kelebihan yang kita bisa belajar untuk tahun depan kita bisa menjadi lebih baik, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada jaga konsistensi. Nah, jaga konsistensi di sini adalah jurus keempat yang dimaksud untuk jangan memaksa anak untuk berubah. Yang di sini, jangan memaksa anak untuk berubah. Jadi, cara merubah anak-anak itu jangan kayak kita sering kali kan anak-anak kita marahin di depan, misalnya kita suruh masukin baju nih. Pas di belakang kita memang, pas depan dia memang dengar, tapi pas di belakang kita langsung dibuka kembali. Jadi, itu hal-hal yang harus kita biasakan, yang anak-anak suruh sadar, berkesadaran dengan apa yang dia lakukan. Ya Bapak Ibu, jangan dipaksa. Maksudnya dalam artian kita sama-sama misalnya buat kayak mana track dia di rumah, nah kayak mana perilaku barunya. Nah itu sama-sama kita lakukan. Jangan ada sampai kita karena kalau kebiasaan yang dipaksa itu cepat berubahnya. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada jalin koneksi. Nah jalin koneksi ini kita sebagai guru dapat berkomunikasi, dapat berhubungan baik dengan anak, dengan memberikan empati, nggak yang dengan marah-marah setiap apa yang anak lakukan, tapi kita beri empati dengan apa yang dia rasakan dan sebagainya. Dengan metode dengar jang ini dalam artian dedikasi, kita kasih dedikasi kita kasih ekspresi kita, netral posisi kita ketika anak menyampaikan keluh kesahnya atau apapun yang dia rasakan. Terus kita amati, kita respon dia dengan aktif dan jangan dipotong ketika anak sedang berbicara. Nah, selanjutnya ada jurus 6 adalah bangun kolaborasi atau kerjasama multi pihak. Ini kita semua sebagai guru atau stakeholder sekolah saling bekerja sama. Ini dalam jurus kolaborasi. Selanjutnya ada menata situasi, yaitu lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, kelima aspek ini, yang 1 sampai 5 ini aspek pada murid. Tapi untuk yang 6 dan 7 ini aspek sistem. Yang sistem yang harus dirubah. Kalau ini bisa kita sama murid. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dalam 7 jurus BK ini ada model pembelajaran yang dipakai ketika belajar 7 jurus BK. Pertama, ada yang sering disebut ya, metodenya adalah model pembelajaran ARKA. Di mana A-nya itu aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konseptualisasi dan aplikasi. Di mana kita pertama dibuka dengan melakukan sesuatu aktivitas. Baru anak kita ajak untuk merefleksikan apa dari aktivitas yang sudah kita lakukan tadi. Apa kira-kira yang bisa diambil anak. Baru setelah kita refleksikan bersama anak, baru kita masuk ke konsep materinya. Misalnya, pertama kita tadi tes atau melakukan membuat ini, bermain game untuk emosi. Nah, baru selanjutnya kita refleksikan emosi apa yang keluar waktu kita tadi bermain game tadi. Nah, baru kita dikonseptualisasi, baru kita kasih materi-materi tentang emosi. Nah, baru di aplikasi ini bagaimana anak-anak mengaplikasikan antara konsep teori dengan rencana yang akan dia lakukan terhadap emosi yang dia miliki nantinya. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah, saya kan diminta untuk mengimplementasikan 2 jurus BK. Nah, saya memilih adalah jurus 1 dan jurus 5, di mana kenali potensi dan jalin koneksi. Nah, alasan saya memilih jurus 1 kenali potensi adalah untuk meningkatkan efektivitas belajar anak. Kedua, untuk mengoptimalkan potensi diri dia. 3, meningkatkan motivasi dia. Gimana? Dengan kita bisa lihat bahwa sehari-hari tuh anak kadang-kadang ada yang malas untuk berkegiatan kan. Kadang karena model atau gaya belajar yang kita berikan tuh tidak sesuai dengan gaya belajar anak. Jadi makanya saya memilih jurus 1 ini karena di sekolah kita juga belum banyak yang melakukan asesmen gaya belajar anak. Jadi pembelajaran kita kadang-kadang kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, ketika kita melakukan
tes gaya belajar nih nanti dapat meningkatkan efektivitas belajar dia. Bagi anak-anak yang gaya belajarnya, kan gaya belajar ada 3 Bapak Ibu, auditori, visualisasi, dan kinestetik. Nah, ketika bagi anak-anak yang visual tadi, kalau kita cuma mendikte atau menjelaskan, orang itu nggak masuk ketika tidak ada gambar. Begitu juga untuk anak kinestetik, kalau nggak ada gerak mereka nggak bisa, karena mereka harus melakukan, baru mereka mengerti dengan apa yang dijelaskan Bapak Ibu. Nah, ketika saya juga menerapkan hal tersebut, dalam artian saya mengintegrasikan gaya belajar mereka dalam pembelajaran, mereka memang jadi lebih aktif dan semangat dalam belajar. Nah, dari kita mengetahui potensi anak gaya belajar tadi itu, mengoptimalkan potensi diri dia, bisa juga ke karir dia Bapak Ibu. Misalnya dia yang auditori, nah untuk karir dia kita bisa nanti kita lihat dia, misalnya kita sampaikan bahwa dia bisa jadi public speaking atau apapun itu yang sesuai dengan gaya belajar dia. Bagi anak-anak yang visual bisa jadi tukang grafik-grafik yang buat poster dan sebagainya. Kita bisa bawa anak ke situ. Nah, juga meningkatkan potensi motivasi orang ini. Ketika pembelajaran di kelas itu memenuhi kebutuhan mereka, anak-anak yang di dalam kelas, jadi mereka jadi semangat dan termotivasi untuk belajar. Nah, itu alasan saya memilih jurus kenali potensi. Nah, hasil tes gaya belajar yang saya lakukan di kelas 7 Bapak Ibu, kebanyakan anak-anak ini keseluruhan di kelas 7 itu 30%-nya kinestetik visual. Nah, untuk kinestetik aja ada 8%. Terus ada kinestetik auditori ada 6%. Nah, di sini kira-kira yang paling banyak keseluruhan anak-anak kita di sekolah ini yang kelas 7 itu adalah kinestetik Bapak Ibu. Jadi jangan sampai pembelajaran kita nanti nggak memenuhi kebutuhan mereka. Kan untuk orang-orang ini nggak bisa hanya visual saja, nggak bisa hanya audio saja, harus ada gerakan yang mereka lakukan. Ya. Selanjutnya, saya memilih jalin koneksi. Alasannya karena membangun hubungan guru murid yang konstruktif. Karena kita berbagi empati sama anak. Kita memberi ruang aman kepada anak. Jadi anak nanti mudah untuk berbicara dan menyampaikan keluh kesahnya kepada kita, jujur. Dan meningkatkan kesehatan mental dan rasa aman pada anak Bapak Ibu kalau kita jalin koneksi dengan baik kepada anak. Tadi kan ada yang memberikan empati sama dengar jang, memberikan respon dengan aktif, tidak memotong perkataan anak ketika sedang berbicara. Nah, dalam sini sebelumnya di jalin koneksi ini Bapak Ibu, pada saat kita melakukan bimbingan, misalnya Bapak Ibu guru wali kan, misalnya kita melakukan bimbingan, kita duduknya itu seperti ini. Nih, boleh kita di sini sebagai Bapak guru, sini anak, pokoknya duduknya seperti ini. Ini jangan terlalu dempet, dan Bapak ada namanya shoulder. Jadi ketika Bapak ngomong sama anak tuh harus menghadap ke anak. Dia nggak perlu kayak gini ya Bapak Ibu, gini aja, model menyamping nyerong ini. Kita menghadap ke anak ketika berbicara, terus badan agak dibuka, jangan seperti ini, agak dibuka, terus maju sedikit seperti ini. Yang dimaksud untuk membuka dan maju segini adalah supaya anak-anak merasa diterima sama kita ketika kita memberikan bimbingan. Ya, terus setelah itu kita lakukan eye contact sama anak, jangan sampai kita nggak melihat anak Bapak Ibu ketika memberikan bimbingan. Dan selanjutnya kita harus relax, antara kita dan anak sama-sama harus relax, dan nggak boleh kita sampai kayak gini menyender, karena kita memang harus ke depannya Bapak Ibu ketika ingin memberikan bimbingan dengan jalin koneksi ini. Nah, dalam pemberian bimbingan atau konseling, saya melakukannya kan dengan teknik konseling realitas atau WDEP. Nah, WDEP ini adalah want, do, atau doing, evaluation, dan planning. Nah, konseling realitas ini supaya anak-anak sadar dengan apa yang dia lakukan Bapak Ibu. Pertama, want, kita tanya dulu tujuan dia, atau apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, seperti itu. Selanjutnya kita tanya apa yang dia udah lakukan. Nah, ini kan yang dia inginkan, one. Terus do, apa yang dia lakukan, yang udah dia lakukan sehari-hari. Udah, habis itu kita evaluasi. Kita evaluasi itu dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia inginkan dan dia lakukan, kira-kira udah pas belum? Misalnya,
dia pengen sukses, tapi apa yang dia lakukan misalnya dia main-main. Nah kita tanya di evaluasi ini, kira-kira bisa nggak tercapai keinginan dia dengan perilaku dia yang seperti ini? Nah baru setelah dievaluasi baru kita sama-sama membuat rencana sama anak, planning. Dari apa yang dia inginkan, dari apa yang dia lakukan, kira-kira apa yang harus dia tingkatkan, apa yang harus dia hapus perilakunya. Nah mungkin ini bisa Bapak Ibu pakai nanti kalau memberikan bimbingan kepada anak-anak, ya kan? Memberi empati, kita mendengarkan dulu apa nih yang dia inginkan, kita dengarkan apa yang dia lakukan, baru kita evaluasi sama-sama sama anak-anak dan kita rencanakannya pun sama-sama untuk mengubah ke perilaku baru di planning ini Bapak Ibu ya. Nah ini saya lakukan kepada anak-anak. Cuman memang beberapa anak berhasil kita lakukan WDEP nih. Tergantung dengan masalahnya seperti itu. Ada anak yang saya lakukan misalnya ada 5 orang. 1 orangnya itu yang nggak bisa masuk ke kita. Kenapa? Karena dia memang nggak punya tujuan. Dia belum tahu tujuan dia. Nah bagi anak-anak yang belum tahu tujuannya ini kita nggak bisa pakai ini WDEP Bapak Ibu. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan penguatan atau apapun itu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Marida yang telah memberikan materi ataupun pemahaman mengenai jurus BK kepada kami, ya kan? Yang selama ini mungkin kami kurang paham, ya, terutama mengenai kenali potensi diri. Jadi ada 3 yang tadi. Jadi selama ini mungkin kita memberikan materi ataupun bimbingan klasikal dan juga materi yang ada di bimbingan di individual itu lebih mengedepankan mungkin ego kita sendiri. Jadi tidak mengenal potensi diri yang ada pada anak. Terutama di saat kita masuk di bimbingan klasikal. Jadi kadang-kadang anak-anak beda kemampuan yang dia miliki seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ada yang kinestetik, ada audio, visual dan lain sebagainya. Jadi kami sangat terbantu dengan paparan materi yang Ibu sampaikan kepada kami dan mudah-mudahan ini berlanjut terus demi update informasi terhadap kami ini yang mungkin dari segi usia belajarnya mungkin udah agak jarang-jarang ini Bu ya. Oke, terima kasih, itu aja mungkin dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misbah atas tanggapannya dan penguatannya ya Bapak. Apakah ada Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan tanggapan atau penguatan? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.